Oke. Nah, eee, untuk pertemuan pertama ini tadi, teman-teman sudah membaca RPS-nya ya? Sudah masukkan di Bella juga begitu ya? Nah, kalau untuk sebelum UTS nanti akan lebih banyak dengan Bu Yeti. Jadi terkait dengan tokoh-tokoh yang mendukung teori-teori perkembangan itu akan dibahas sepanjang sebelum UTS. Tetapi, eee, sesudah UTS nanti kita baru akan masuk di perkembangan dengan tema-tema, mulai dari konsepsi hingga sampai anak-anak akhir begitu. Nah, nanti sebelum UTS dengan Bu Yeti dan sesudah UTS dengan saya. Nah, berhubung sebelum UTS dengan Bu Yeti, jadi hari ini saya tidak bisa menginformasikan mengenai tugas apa yang harus teman-teman buat, karena Bu Yeti yang akan menginformasikan sendiri, begitu ya teman-teman ya. Nah, untuk sesudah UTS, nah nanti kita akan diskusikan, apa saja yang perlu teman-teman lakukan. Oke, nah, eee untuk materi yang sudah saya berikan di Bella dan voice note-nya, apakah ada yang ingin didiskusikan? Teman-teman boleh melakukan menuliskan di chat atau bisa langsung open mic gitu ya, supaya nanti kita bisa diskusi lebih enak. Oke, silahkan. Terkait dengan konsep-konsep perkembangan atau apapun yang, saya informasikan tadi, monggo silahkan kalau mau ditanyakan. Ya Bu, saya mau bertanya. Tapi sebelumnya apakah suara saya terdengar ya ini Bu? Ya, kedengeran. Yuk. Oh iya baik Bu, saya itu Heeh. mau bertanya. Jadi tadi ketika Ibu memberikan contoh yang development is multidimensional and multidirectional ya Bu. Nah itu kan suatu kondisi di mana aspek perkembangan seseorang bisa naik atau turun, baik dari yang 3 aspek itu. Terus contohnya itu kan ada lansia yang bertambah bijak, tapi dia itu kayak mudah lupa dan fisiknya melemah ya Bu. Nah kalau misalnya aspek-aspek itu kayak dikembangkan atau diperbaiki gitu, apakah tidak bisa Bu? Jadi kayak misalnya saya ambil contoh misalnya ada seorang nenek yang dia itu kurang bijak dalam membuat keputusan gitu ya Bu. Apakah sesuatu itu bisa dirubah atau tidak bisa karena dari kecilnya dia sudah kayak tidak dibiasakan untuk memilih sesuatu gitu loh Bu. Ya, oke. Kalau pertanyaannya tadi adalah kognitif ya. Gini, pada usia-usia tertentu, kalau usia anak usia dini begitu ya teman-teman ya, anak mulai dari sejak konsepsi sampai paling taruhlah, masa dewasa awal, semuanya masih bisa berkembang begitu ya. Tetapi begitu memasuki usia-usia dewasa madya itu, nanti arahnya akan ada yang naik, ada yang turun gitu ya. Nah, tapi memang kalau dari sisi kemampuan untuk itu ada yang namanya crystallized intelligence, crystallized, kognitif yang crystallized dan yang, eee, kalau nggak salah yang mengkristal dan yang fluid gitu ya, yang masih bisa terus berkembang. Tetapi kalau usia-usia lansia itu dalam kondisi sudah tidak lagi kita bisa mengoptimalkan, tetapi lebih pada menjaga supaya fungsinya tidak turun terlalu jauh gitu ya. Ada yang, lansia dengan kemampuan kognitif yang, berada pada level kemampuannya untuk bisa mengingat oke gitu ya. Misalnya kalau kita bisa ini ya, bisa memberikan patokan misalnya, beliau bisa mengingat, eee rangkaian ini ya, apa, angka begitu ya, sebanyak 5 angka begitu. Nah,
untuk bisa tetap menjaga kemampuan itu, maka perlu latihan-latihan. Tetapi untuk bisa meningkatkan 5 jadi 7 itu sudah tidak bisa karena usianya sudah lansia. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah lebih pada menjaga supaya yang dari 5 rangkaian itu tadi tidak menjadi 3, tidak menjadi sama sekali tidak ingat gitu. Paham ya teman-teman? Kalau kita berbicara mengenai konsepsi sampai masa dewasa awal begitu, kemampuan-kemampuan ini masih akan terus progres begitu ya. Tetapi begitu masuk di usia-usia lansia, ini lebih pada menjaga supaya apa yang sudah dimiliki sekarang itu tidak terus menurun gitu. Paham ya maksud saya? Karena sebenarnya pada usia anak-anak, lansia dan lain sebagainya, usia anak-anak mulai konsepsi sampai dewasa awal, itu grafiknya masih terus gitu ya. Tapi ketika masuk dewasa madya, dewasa akhir, lansia begitu ya. Nah, yang terjadi adalah secara kognitif itu sudah menetap begitu, sehingga kalau sudah menetap itu supaya grafiknya itu tidak turun, maka kita harus menjaga supaya grafiknya yang sudah naik ini stabil. Gitu. Paham ya maksud saya ya? Jadi memang kalau konsep perkembangan itu sama seperti anak tangga. Ketika teman-teman membayangkan anak tangga gitu ya, apapun yang terjadi di step pertama itu akan mempengaruhi step selanjutnya. Wah, wes Dita wes. Ya, teman-teman. Sorry. Sinyalnya luar biasa. Sebentar. Iya. Oke, apakah sudah cukup jelas teman-teman? Sorry, ini harus berpindah dari WiFi ke ini. Oke, jadi kembali lagi seperti yang saya jelaskan, kalau kita mengacu pada konsep perkembangan ya, apapun yang terjadi di awal perkembangan itu akan mempengaruhi anak tangga selanjutnya, tahapan kehidupan selanjutnya, ya, mulai dari anak-anak konsepsi, kemudian anak-anak awal, anak-anak akhir, remaja, begitu ya. Itu sebenarnya suatu step yang terus ke atas, gitu ya. Nah, apapun yang terjadi di awal kehidupan itu akan sangat-sangat mempengaruhi di rentang kehidupan selanjutnya, gitu ya. Tadi Grace sempat menyatakan bahwa beliau ini di awal kehidupannya tidak diberi kesempatan untuk melakukan pengambilan keputusan, sulit untuk bisa memilih, begitu ya. Berarti kan sebenarnya di fase sebelumnya ada permasalahan kan, yang tidak terasah dengan baik. Nah, kira-kira ketika di fase awal kehidupan bermasalah seperti ini, kira-kira ketika dia masuk remaja perlu nggak pengambilan keputusan ini? Ya kan? Yang sederhana, mau ambil jurusan apa? Itu keputusan loh. Ya sudah, ikut orang tua aja, ya sudah, ikut teman aja gitu. Akhirnya begitu. Karena apa? Karena dia tidak terbiasa untuk mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Tetapi ingat bahwa ada konsep yang lain lagi, yaitu development is plastic. Jadi apa?
sebenarnya apakah kemampuan ini bisa tetap berkembang? Kalau kita mengacu pada plastik kan sebenarnya ada satu kapasitas yang bisa dikembangkan lagi. Ketika di sepanjang rentang kehidupan beliau ini, dia mendapatkan kesempatan untuk bisa mengambil keputusan untuk dirinya sendiri, apakah tidak akan mengubah di fase-fase selanjutnya? Bisa saja itu mengubah, tetapi apakah ada kesempatan untuk belajar, apakah ada kesadaran dari individu itu untuk mengubah dirinya. Nah, itu kan yang perlu dibantu oleh lingkungan juga gitu. Sehingga beliau akan berakhir dengan lansia yang memiliki kemampuan berpikir, kemampuan yang lebih bijaksana, kemampuan berpikir yang lebih matang begitu. Itu ya, Chris ya. Jadi sebenarnya apapun yang terjadi pada masa awal kehidupan itu akan sangat mempengaruhi di fase-fase selanjutnya. Tetapi kita perlu mengingat bahwa developmental is plastic, berarti ada kapasitas yang lebih bisa membesar begitu ya. Kalau kita berbicara mengenai kapasitas begitu. Sehingga apa? Apakah masih bisa dilatih ketika di awal bermasalah? Apakah fase-fase selanjutnya tidak bisa berubah? Tidak selalu seperti itu. Ketika seseorang itu merasa bahwa harus berubah, ketika lingkungan membantu dia, maka dia juga bisa berkembang. Itu ya. Paham konsepnya ya? Oke. Oke. Gimana teman-teman yang lain? Grace, sudah jelaskah? Oke. Ya sudah. Pokoknya berarti kan nanti perkembangan itu kalau sudah di masa lansia belum tentu bisa ini ya Bu, makin naik lagi gitu ya. Kalau Tapi sudah tidak menutup usia kemungkinan juga. Tapi kalau sudah usia lansia itu memang agak susah sih, grafiknya akan cenderung menurun, bukan meningkat gitu ya. Yang bisa dilakukan lebih pada mempertahankan supaya itu tidak turun malahan gitu. Pernah melihat video lansia yang aktif dansa itu, pernah ya teman-teman ya? Jadi gerakannya aktif sekali gitu ya, berdansa. Sebenarnya kalau kita melihat apakah kemampuan itu didapat pada masa lansia? Sebenarnya kan tidak ya. Kemampuan itu sudah didapat pada masa sebelumnya. Tetapi beliau mempertahankan itu sehingga di masa lansia gerak fisiknya pun tidak terganggu gitu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba lansia itu merasa, aku enggak mau bergerak lagi. Kira-kira turun enggak kemampuan itu? Iya. Kemampuan itu pasti akan menurun sangat drastis. Karena apa? Secara fisik pada usia-usia ini bukan lagi grafiknya meningkat, tetapi menurun. Gitu loh. Yang bisa dilakukan adalah supaya mempertahankan grafiknya itu tidak terus turun, gitu. Kalau anak usia dini, sejak konsepsi lah, kita bisa lihat dari bulan ke bulan gitu ya. Kalau konsepsi di dalam kandungan itu awalnya masih kelihatan seperti biji begitu, terus kemudian mulai keluar tangannya ada, kepalanya ada, wujudnya seperti manusia, progres terus ya. Terus kemudian begitu lahir bisa merangkak, bisa duduk, bisa merangkak, bisa jalan, semuanya progres gitu ya. Maka dari itu pada anak-anak usia dini kita akan kalau teman-teman familiar dengan istilah golden age gitu ya. Usia-usia di mana semuanya itu berkembang dengan optimal, itulah yang terjadi pada anak-anak usia dini. Semuanya diserap, seperti spons, dia akan nyerap semuanya, apapun yang ada di lingkungannya. Proses belajar apapun yang diberikan akan diserap. Dengan catatan anak ini tidak bermasalah secara kapasitas intelektual ya. Nanti kalau bermasalah secara kapasitas intelektual ada lagi nanti teorinya nanti beda lagi gitu. Nah, dengan catatan yang kita bicarakan ini adalah anak-anak secara kapasitas intelektual rata-rata dan ke atas begitu ya. Nah, memasuki usia anak-anak awal itu kemampuan menyerapnya sangat tinggi,
kemampuan usia anak-anak akhir sudah tidak secepat anak-anak awal, remaja sudah mulai relatif menetap, orang dewasa sudah menetap. Nah, ini grafiknya kan sudah mulai stabil nih, sret gitu ya. Tapi begitu dewasa dewasa madya sudah mulai ada yang turun, maka apa pembicaraannya? Pembicaraan mama-mama kalian tuh apa biasanya kalau dengan teman-temannya? Hei, obat hipertensi sing bagus itu apa loh? Kan gitu ya. Obat gula ini loh aku bagus sing ini. Maka apa? Fungsi fisiknya sudah mulai menurun, kan begitu ya? Nah, ini sudah ada ada penurunan fungsi-fungsi tertentu gitu ya. Tetapi di usia lansia apakah ini akan semakin turun? Iya. Nah, supaya fungsinya itu tidak semakin cepat menurun, maka apa yang dilakukan? Nah, ini ada upaya-upaya yang dilakukan supaya kemampuan ini bisa tetap terjaga. Jadi lansia itu bukan hanya sekedar ya sudah ya memang wayai menurun ya sudah gitu ya, sudah waktunya menurun ya sudah. Tidak seperti itu begitu ya. Jadi ada upaya-upaya juga yang kita perlu lakukan sehingga seorang lansia itu tetap bisa mempertahankan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya begitu. Nah, perkembangan itu berakhir kapan? Perkembangan itu berakhir ketika individu itu masuk di dalam kematian, gitu. Ya sudah, itu sudah tidak berkembang lagi namanya. Ya. Oke, sudah cukup dipahami ya teman-teman? Saya punya pertanyaan, Bu. Oke, gimana? Jadi tadi kan dibilang kalau pada waktu memasuki usia lansia, itu individu akan grafik perkembangannya kan akan menurun. Dan apa yang kita bisa lakukan kan untuk memberhentikan grafik itu untuk menurun kan. Lalu kenapa kok perkembangannya itu dibilang dari konsepsi sampai kematian? Kalau dari kalau misalkan dari lansia itu yang hanya bisa dilakukan adalah agar grafiknya nggak turun gitu. Kenapa kok dikatakan perkembangannya itu sampai individu menghadapi kematian, bukan pada saat lansia di mana perkembangannya udah nggak naik ke atas? Kasih Bu. Oke, mungkin ini agak membingungkan buat kalian ya. Tapi konsep dari perkembangan itu sendiri tadi apa? Multidimensi. Jadi 3 dimensi utama dalam perkembangan itu bisa berubah dan multidireksi. Arahnya bisa apa? Bisa naik, bisa turun. Nah, ini loh. Jadi kenapa kok kita mengatakan bahwa perkembangan itu akan berakhir ketika seseorang itu meninggal gitu ya. Jadi memang itu yang bisa kita lakukan gitu. Jadi upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan grafik itu adalah bagian dari tugas perkembangan yang kita harus berikan juga pada beliau-beliau ini gitu. Jadi multidireksi ya. Jadi bukan hanya selalu progres naik terus, tetapi ada yang turun juga, ada yang naik, ada yang stabil, stagnan, ada yang turun gitu kan. Nah, itu adalah suatu konsep dari konsep dasar atau ciri dari perkembangan itu sendiri. Ya. Apakah di kita sebagai seorang yang misalnya masuk pada usia remaja, apakah seseorang yang masuk pada usia remaja itu tidak ada yang menurun? Tidak. Contohnya, misalnya, secara fisik gitu ya. Secara fisik ketika remaja itu fisik itu kan lagi optimal-optimalnya ya. Wah, bisa bergerak, bisa energinya itu besar gitu ya. Tetapi secara fisik, saya butuh kacamata tiba-tiba. Ada yang turun ya. Tetapi apakah ketika saya mengalami low vision, saya nggak perlu diapa-apain? Nggak juga kan? Nah ini loh, jadi konsep perkembangan itu sendiri itu juga multidireksi itu tadi. Jadi arahnya bisa naik, bisa turun begitu. Nah, ketika saya yang butuh kacamata atau dalam kondisi dulu nggak apa-apa, sekarang low vision, apakah saya juga tidak perlu diberi konsep
dikatakan bahwa saya berkembang? Enggak juga kan? Nah, itu loh. Jadi itu yang perlu dipahami. Jadi sebenarnya multidireksi itu lebih ke arah itu gitu. Itu ya, Alison ya. Oke, Bu. Makasih. Oke. Oke. Jadi semoga konsepnya ini paham ya. Oke, pertanyaan dari Jihan gitu ya. Ciri-ciri science is multidisciplinary. Apa bisa dijelaskan ulang? Oke. Jadi gini, multidisipliner. Ketika kita melihat seseorang, itu apakah kita hanya bisa melihat individu itu saja? Mestinya tidak ya. Ketika kita melihat seseorang, seorang individu dengan segala permasalahannya, maka apa yang bisa kita lihat? Kita harus melihat dari sisi latar belakang budaya, di mana dia tinggal. Wow, kenapa sih orang Jawa itu ngomongnya lebih halus daripada orang Batak misalnya? Saya nggak tahu ya. Ini tidak menyudutkan satu suku tertentu, tapi secara kenyataan, secara voice tone-nya itu kan lebih tinggi gitu ya. Nah itu memang jelas obvious kelihatan gitu. Jadi, jadi ketika misalnya, bentar. Nah, jadi ketika misalnya kita misalnya di kelas kita begitu ya, kita jadi seorang guru misalnya seperti itu. Ada satu anak siswa kita yang berasal dari Jawa, gitu kan? Nah, siswa kita berasal dari Jawa maka apa? Dia akan kalem, dia akan lebih tenang, gitu ya. Berbeda dengan siswa kita yang dari Batak misalnya yang ngomong biasa aja sudah kenceng banget gitu kan. Nah, ini loh. Jadi kita juga harus melihat ketika kita berbicara mengenai perkembangan itu harus bisa melihat dari multidisipliner itu. Jadi kita nggak bisa hanya melihat manusia itu sebagai manusia, tetapi ada unsur budayanya. Belajar budaya apa? Bisa masuk di sosiologi, bisa masuk di macam-macam gitu. Jadi kita nggak bisa melihat manusia itu dari manusianya itu saja. Oh, kalau menurut perkembangan tahapnya itu ya ini gitu kan. Ada yang dikatakan normatif, ada yang dikatakan non normatif, ada yang apa tadi satunya itu. Jadi itu yang akan mendasari kita untuk bisa melihat orang ini perkembangan seseorang atau perkembangan individu ini menjadi menyeluruh gitu. Bukan hanya bisa melihat dari satu sisi. Apakah butuh ilmu yang lain untuk bisa menjelaskan perkembangan seseorang? Ya, gitu ya. Itu ya Jihan ya. Cukup bisa mendapat idenya ya. Iya Bu, terima kasih. Oke. Yuk dari teman-teman yang lain nih, kira-kira apa? Ada yang mau ditanyakan? Yuk, boleh loh kalau mau ditanyakan lagi. Ya, sudah cukup jelaskah atau belas? Monggo. Belas. Yuk. Terkait dengan konsep-konsep perkembangan. Permisi Bu, mungkin saya mau bertanya. Ya, Isabella ya, benar ya? Iya Bu. Oke, silahkan Isabella. Mungkin saya juga mau bertanya, misalnya seperti keterbelakangan mental, misalnya salah satunya autisme gitu ya Bu, itu kan bisa mempengaruhi perkembangan juga ya Bu. Misalnya kalau dari aspek kognitif itu berpikirnya itu kan biasanya anak-anak autisme itu kan pintar gitu Bu, tapi kalau dalam sisi sosio-emosional itu pergaulannya kan lebih menyendiri dan tidak gampang bergaul juga ya Bu.
Berarti keterbelakangan mental ini termasuk pengaruh dari sisi kognitif, sosio-emosional, atau dua-duanya, atau fisik juga termasuk ya, Bu? Ya, oke. Ini kalau kita berbicara tentang anak berkebutuhan khusus begitu ya. Anak dengan berkebutuhan khusus kondisinya akan berbeda-beda gitu ya. Kalau teman-teman nanti sudah masuk di semester-semester atas gitu ya, di mana kalian nanti akan mengenali berbagai macam gangguan-gangguan perkembangan, entah itu autisme, entah itu keterbelakangan mental, entah itu hyperactivity gitu ya. Teman-teman nanti akan dapat satu buku gitu ya, satu buku yang menjadi kitab kita, itu wajib hukumnya gitu ya. Itu yang namanya DSM. Nah, DSM itu adalah satu buku yang kita gunakan untuk bisa mendiagnosa sebenarnya seseorang ini mengalami apa, ya. Nah, nanti kalian akan dapat itu. Nah, dari situ, dari buku itu, nanti kita akan bisa mendapatkan penjelasan. Misalnya, anak dengan dengan kondisi autisme misalnya, apa saja yang bermasalah? Nah, anak dengan kondisi autisme, kalau kita bisa melihat, ciri khas utama dari anak autisme itu adalah kelemahan dari sisi berrelasi sosial, misalnya seperti itu. Jelas bahwa di aspek perkembangan di area-area sosio-emosi, dia akan sangat-sangat sulit untuk berinteraksi dengan orang lain. Karena apa? Salah satu cirinya anak autisme adalah kelemahan dari sisi apa istilahnya, berrelasi sosial gitu ya. Sehingga ketika kita mengatakan bahwa anak ini adalah autisme, kita langsung ada di sini bahwa kita nggak bisa menuntut banyak untuk relasi sosial dari si anak ini. Karena apa? Karena memang kelemahan utama dia di sana gitu. Nah, apakah permasalahan-permasalahan fisik yang lain muncul? Bisa jadi gitu ya. Permasalahan-permasalahan yang lain muncul secara kognitif, ya kognitif mungkin ada yang sifatnya bawaan, ada yang dikembangkan dari lingkungan. Nah, apakah cara belajarnya anak autisme itu berbeda dengan anak-anak pada umumnya? Jelas berbeda. Dengan kondisi dia yang seperti itu, maka kemampuan dia untuk bisa menyerap informasi itu akan berbeda juga dengan anak-anak pada umumnya. Nah, ini loh. Apakah akan berdampak pada aspek-aspek yang lain? Jelas iya. Apakah dari sisi kemampuan berbahasa juga akan berbeda? Berbeda gitu ya. Kalian bisa membayangkan ya, bayi itu biasanya kalau diajak berinteraksi biasanya apa? Kegiatan yang pertama kali yang kita lakukan dengan anak-anak usia dini adalah mengajak berkomunikasi, ya kan? Halo, adik, lihat sini, gitu kan? Terus kemudian apa lagi? Cilukba, ya dah? Itu adalah aktivitas yang paling disukai oleh anak-anak usia dini atau bayi gitu ya bahkan. Lalu apa yang terjadi? Kalian bisa membayangkan anak-anak autisme itu enggak bisa loh main cilukba kayak gitu-gitu. Sehingga apa? Apakah ini berpengaruh pada kemampuan komunikasinya dia? Mungkin saja. Ya. Ini loh. Apakah kondisi autisme itu akan berdampak pada aspek-aspek yang lain? Ya, gitu ya. Pasti. Tetapi sejauh mana inilah yang dikatakan sebagai perbedaan individual. Orang-orang pasti akan masing-masing individu itu pasti akan memiliki perbedaan individual, ya. Seperti yang saya singgung tadi ya terkait dengan tugas perkembangan ya. Ada satu masa di dalam kehidupan seseorang itu yang dikatakan sebagai tugas perkembangan. Kalau untuk anak usia dini gitu ya, apa saja yang harus bisa dilakukan oleh anak usia dini? Oh ya mereka harusnya mulai bisa menjalin bisa berteman dengan teman-teman di sekitarnya misalnya, teman seusia misalnya seperti itu. Bermain dengan teman seusianya. Nah, dengan kondisi autismenya ini, kelemahannya di
kemampuan relasi sosialnya. Apakah kita bisa menuntut kemampuan-kemampuan ini berkembang sama dengan anak-anak pada umumnya? Jelas tidak, gitu ya. Itu sebabnya ketika anak ini mendapatkan diagnosa dari ahli, entah itu autisme, entah itu hiperaktivitas, entah itu keterbelakangan mental, pasti akan berdampak untuk aspek-aspek perkembangan yang lain. Itu ya, tadi Isabella ya? Ya, Bu. Ya, sudah cukup menjawab ya, Non? Cukup, Bu. Terima kasih. Oke. Ya, memang agak ini ya, kalau kita berbicara mengenai kebutuhan khusus tertentu itu, akhirnya yaitu tadi kita harus bisa melihat sebenarnya perbedaan individual si anak A dengan si anak B itu apa. Sama-sama kondisinya autisme. Kita nggak bisa pukul rata anak autisme A dengan anak autisme B itu kemampuannya sama, tidak, gitu ya. Tetapi kalau kita berbicara mengenai anak-anak umum, gitu ya, kita biasakan aja ya. Kalau untuk anak-anak normal itu biasanya kita tidak menyebut normal tidak normal. Jadi kita biasanya menyebut adalah anak-anak yang tipikal dan anak-anak yang atipikal. Anak-anak yang tipikal itu anak-anak normal, anak-anak yang atipikal itu anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi term kata normal itu buat orang-orang tertentu oke ya, tetapi buat orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus berarti anakku enggak normal gitu kan. Itu kan juga enggak enak juga ya. Jadi kita perlu membiasakan tipikal dan atipikal gitu ya. Ketika saya bilang tipikal itu berarti anak-anak yang normal gitu ya, teman-teman ya. Jadi kalau untuk anak-anak yang tipikal, itu kita masih bisa membuat range tertentu. Jadi kalau seperti yang tadi saya katakan, tahapan perkembangan gitu ya, tugas perkembangan, apa yang bisa dicapai. Nah itu untuk anak-anak yang tipikal, itu mereka, kita masih bisa melakukan checklist gitu ya. Ada anak-anak yang umurnya 2 tahun, belum bisa ngomong gitu ya, tapi sudah mulai bisa ngomong mam untuk maem gitu misalnya. Akan untuk makan misalnya seperti itu. Apakah itu masih berada pada range normal? Ada juga anak-anak tertentu yang umurnya 2 tahun 3 bulan misalnya. Lalu dia bisa mengatakan mau akan gitu ya. Berarti kan mau makan gitu kan. Nah, apakah ini normal dibandingkan anak yang 2 tahun dengan 2 tahun 3 bulan ini? Mereka masih pada taraf normal, rentangnya masih di sini. Tetapi kalau misalnya sudah 3 tahun, kata-katanya pun juga enggak keluar, nah dia sudah keluar dari range normalnya ini tadi. Maka dia butuh penanganan khusus. Itu ya teman-teman ya. Oke, jadi kalau kita berbicara mengenai anak tipikal, kita masih bisa memasukkan itu dalam range tertentu. Tetapi kalau kita berbicara mengenai anak berkebutuhan khusus, kita harus melihat apa yang ada di anak itu, ya. Oke, semoga bisa menangkap idenya. Kemudian lansia itu semakin tua semakin lama kok jadi rewel, ribet seperti anak kecil. Oke. Ya, memang kalau secara ini ya, secara ini berarti kita kan lebih mengarah pada secara kognitif ya. Ada permasalahan-permasalahan kognitif yang bukan permasalahan, lebih pada kemunduran-kemunduran yang muncul pada lansia begitu, sehingga kondisinya itu menjadi berbeda dengan beliaunya ini juga pada masa mudanya gitu ya. Semakin lama kok tambah semakin rewel gitu ya. Padahal dulu dia enggak serewel ini. Nah, terkait dengan perkembangan kognitif, ada banyak hal yang mundur pada lansia gitu ya. Ingatan hal-hal sepele gitu ya. Misalnya, tadi aku sudah makan belum ya? Sederhana ya kelihatannya, tapi itu juga menjengkelkan buat lansia gitu ya. Nah, itu dari sisi kognitifnya. Bagaimana dari sisi kepribadiannya? Tadi itu kognitif. Kemudian ada yang sosio emosi. Oke, sorry. Kognitif itu juga termasuk bahasa. Terkadang
lansia pun itu juga terkadang sulit untuk bisa membahasakan apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan. Apakah kondisi ini menjengkelkan buat lansia? Ya, jelas kondisi ini menjengkelkan buat lansia, gitu kan? Karena mungkin dia jengkel juga dengan dirinya sendiri. Dulu loh bisa, kok sekarang enggak, gitu kan? Nah, belum lagi keterbatasan fisik, gitu ya. Misalnya, contoh sederhana, dulu bisa ngambil barang sendiri gitu ya. Semakin lama semakin kemunduran fisik gitu ya. Apa yang terjadi? Semuanya sedikit-sedikit tergantung dengan lingkungannya gitu ya. Nggak bisa ngambil yang tinggi-tinggi, nggak bisa bawa yang berat-berat gitu ya. Dan lain sebagainya. Nah ini menjengkelkan nggak perubahan ini? Ya, ini melelahkan juga buat individu itu sebagai seseorang yang dulunya bisa menjadi tidak bisa, gitu ya. Nah, ada lagi satu lagi terkait dengan sosio-emosi, itu ada yang namanya kondisi di mana lansia itu semakin tua itu akan memunculkan kepribadian aslinya. Itu memang ada teorinya. Jadi kalau dulunya adalah seseorang yang sebenarnya itu rewel begitu ya. Ketika individu ini masuk di usia dewasa awal, dewasa madya, dia masih bisa memahami situasi sosial di sekitarnya dan berusaha mengikuti berusaha mengikuti norma yang berlaku di lingkungan sosialnya. Apa kalau di kepribadian itu ada yang namanya persona ya, jadi ada topeng-topeng yang mereka gunakan itu masih bisa. Tetapi pada usia-usia lansia mereka akan memunculkan dirinya sesuai dengan kepribadian asalnya itu loh. Karena apa? Karena ya ini tadi personanya sudah tidak lagi digunakan gitu. Jadi beliau-beliau ini akan memunculkan sifat aslinya begitu. Sehingga terkesan lebih rewel, enggak selalu lebih rewel begitu ya. Ada juga lansia-lansia yang menjadi lebih pendiam, lebih ini ya. Itulah aslinya beliau-beliau ini sebenarnya. Karena personanya sudah tidak lagi digunakan. Nanti kalau di teman-teman di psikologi kepribadian itu pada usia-usia tertentu itu kita akan punya banyak topeng untuk bisa menghadapi situasi-situasi di sekitar kita. Tetapi pada lansia ini topeng-topeng ini biasanya sudah nggak ada lagi. Gitu. Itu kalau dari sisi teori kepribadian lansia ya teman-teman. Oke, sudah cukup menjawabkah? Oke, sip. Ya, oke. Gimana teman-teman? Apakah ada lagi pertanyaan yang lain? Jadi kalau awalnya sifatnya adalah pencemas, ya maka dia akan memunculkan sifat aslinya. Kalau memang dari awalnya beliaunya ini tipikal orang yang kaku, ya dia akan memunculkan sifat aslinya. Itu. Jadi memang tambah lansia, semakin tua usianya, semakin muncul khas asli dari individu ini. Itulah menariknya dari perkembangan ya teman-teman. Jadi di setiap fase kehidupan itu seperti ada kekhasannya masing-masing gitu ya. Dan kalau kita memang benar-benar mau mengambil perkembangan sebagai minat kita, kita harus bisa paham di fase-fase perkembangan ini ciri khasnya apa? Remaja apa ciri khasnya? Anak-anak usia dini apa ciri khasnya? Nah, ini. Lansia apa ciri khasnya? Nah, ini. Termasuk dewasa madya dengan 1000 pertanyaan mengenai obat ini lo bagus biar enggak masuk angin. Nah, itu ya. Nah, itu akan khas banget pada dewasa madya gitu ya. Obat diabetes yang bagus tuh loh yang ini gitu ya. Nah, itu. Jadi khasnya itu akan ada lah teman-teman gitu ya.
Oke. Ada lagi kah pertanyaan yang lain, teman-teman? Terkait dengan konsep perkembangan? Yuk. Oke. Bu, istilah tubuh dewasa tapi pikiran belum dewasa. Oke. Ya, ini agak susah ya. Jadi tubuh dewasa tapi pikiran belum dewasa. Nah, kita bisa melihat dari dua sisi gitu ya. Yang pertama, apakah memang istilah ini ya, istilah yang tadi ditanyakan adalah tubuh dewasa tetapi pikiran belum dewasa. Apakah istilah ini ada di psikologi perkembangan? Ya. Oke, kalau kita mau melihat fenomena ini gitu ya, kita bisa melihat dari dua sisi. Yang pertama adalah dari sisi kemampuan kognitifnya yang lemah gitu ya. Jadi kalau kita melihat orang-orang dengan kondisi yang secara permasalahan keterbelakangan mental tadi yang sudah sempat disinggung gitu ya. Badannya ya akan tumbuh seperti orang dewasa. Bukan berarti orang yang keterbelakangan mental itu tidak tumbuh secara fisik gitu ya. Dari tiga aspek perkembangan tadi, aspek fisiknya berkembang, kognitifnya akan berhenti pada usia tertentu, sosio-emosinya juga akan terhambat begitu ya. Itu kalau kita berbicara mengenai kognitifnya yang terhambat ya. Tetapi kalau misalnya permasalahannya adalah di sosio-emosi, apa? Kemampuan pengelolaan emosi yang tidak tepat. Tantrum itu pada usia berapa? 2 tahun, 3 tahun mestinya ya. Tapi kalau sudah SMA gitu ya, SMA tantrum dalam artian marah-marah, suka mengancam, atau apapun gitu ya. Nah ini, mungkin istilah ini akan ada, begitu ya. Paham maksud saya? Secara sosio-emosi dia tidak berkembang karena dia tidak bisa melakukan kontrol terhadap emosinya, gitu ya. Nah, apakah kalau pada masa remaja kondisi emosi yang tidak stabil itu wajar? Iya, wajar. Tetapi bukan tantrum. Anak-anak tantrum itu kan kadang ya, pernah lihat anak tantrum nggak sih teman-teman? Ya itu ya, suka gulung-gulung untuk dapat yang dia mau gitu ya. Suka teriak-teriak untuk dapat yang dia mau gitu ya. Nah, anak SMA kan mestinya enggak begitu ya. Emosi berubah-ubah itu kan secara emosi di dalam gitu ya. Terkadang kan kita juga punya kontrol sosial juga ya untuk bisa melakukan kontrol itu gitu ya. Enggak terus yang langsung meluapkan secara terbuka atau sampai lempar-lempar barang gitu ya. Nah ini, jadi kondisi-kondisi ini juga apakah ini muncul berarti kan sebenarnya hambatannya di sosio emosi, gitu ya, sehingga berdampak pada hal-hal yang lain kayak gitu kan. Bagaimana pandangan lingkungan terhadap seseorang ini gitu kan? Oh jangan sama ini marahan orangnya kayak gitu kan? Pandangan orang lain masuk di situ. Sehingga berdampak nggak dengan relasi sosialnya? Ya jelas berdampak. Siapa yang berteman dengan orang yang kayak gini gitu kan? Melelahkan juga gitu. Jadi memang kalau kita melihat pada faktor mana yang paling berperan itu kayaknya kita harus bisa melihat apakah dari sisi kognitifnya, apakah dari sisi sosio-emosionalnya, ataukah dari sisi apa tadi? Kognitif, sosio-emosional atau motorik, fisik motorik, ya. Nah ini ya. Jadi itu yang beberapa perspektif yang perlu kita lihat ya. Jadi jangan mengatakan bahwa oh ini maksudnya adalah tidak dewasa secara emosi misalnya seperti itu. Nah kalau kita
mengatakan bahwa tubuh dewasa, pikiran belum dewasa itu agak ambigu ya. Jadi yang mana gitu. Kalau misalnya kita mengatakan bahwa kemampuan tata kelola emosinya belum benar, itu kita langsung spesifik ke sosio emosi. Tapi kalau istilah yang tadi itu masih sangat ambigu gitu. Yang mana? Apakah kemampuan intelijensinya yang tidak berkembang atau berhenti pada fase tertentu? Nah, kan beda ya. Oke, ini jadi istilah-istilah yang ambigu ini kayaknya perlu benar-benar mendapatkan penjelasan maksudnya apa, gitu ya. Oke, itu ya teman-teman. Jadi kita bisa lihat dari 3 aspek, ya, multidimensional. Jadi 3 itu kita coba lihat mana yang bermasalah, ya. Atau contoh lagi, misalnya di kemampuan kognitif itu kan ada bahasa, ya. Bahasanya tidak berkembang, apakah itu akan berdampak pada sosio-emosionalnya? Berdasarkan beberapa penelitian, anak-anak yang terlambat bicara biasanya akan menjadi seseorang yang mudah marah. Apakah ini berpengaruh terhadap sosio-emosionalnya? Ya. Itu ya. Jadi memang akan berdampak pada hal-hal yang lain. Ya, oke. Sehingga ketika dia tumbuh menjadi seorang yang dewasa, apakah kondisi emosionalnya ini akan lebih baik? Kalau mengacu pada developmental is plastic, ya pastinya dia punya kapasitas untuk meningkatkan kemampuan tata kelola emosinya. Tetapi kalau tidak, dia tidak ingin mengubah itu, ya berarti sampai dewasa dia akan begitu. Ya, oke, sudah cukup memahami ya. Nah, oke, kalau pertanyaan selanjutnya. Saya mau bertanya, apakah aspek kognitif terkait dengan IQ? Ya, benar. Kalau kognitif itu berarti terkait dengan IQ. Jadi IQ itu kan memang sifatnya bawaan ya. Jadi dari ya memang dari lahir itu akan begitu. Tetapi ketika itu tidak dikembangkan, maka apa yang terjadi? Ya dia tidak IQ kapasitas intelektual itu tidak akan berkembang dengan optimal, gitu kan? Misalnya anak yang sama-sama kelas 1 SD, tuntutannya apa? Membaca, menulis, gitu ya. IQ-nya sama-sama rata-rata loh, gitu kan? Si A rata-rata, si B rata-rata. Tetapi orang tua dari si A itu sibuk banget. Nggak ada waktu lah buat ngurusi anak, gitu ya. Yang penting kamu makan, bajunya bersih, gitu ya. Oke. Tapi orang tua B, orang tua yang sangat-sangat perhatian, mulai dari kecil dikenalkan ABC, kemudian latihan, bermain ketika jalan di mobil gitu ya, kemudian orang tuanya ngomong, itu bacanya apa dek, itu apa bacanya, kayak gitu kan. Nah, ada proses latihan, ada proses belajar. Kira-kira kemampuan A dan B ini berbeda enggak? Jelas berbeda, ya. Berarti bukan hanya faktor IQ saja yang menentukan, tetapi ada juga faktor lingkungan yang membantu dia berkembang secara optimal. Ini ya. Jadi ini teman-teman. Jadi hal-hal seperti ini yang istilahnya mungkin optimalisasi IQ. IQ itu bukan segalanya, tetapi ada faktor belajar, ada motivasi. Nah, ini yang akan istilahnya membantu IQ ini berkembang secara optimal. Itu ya. Semoga bisa menjawab. Tapi IQ itu bagian dari aspek kognitif. Tapi kognitif itu pun juga akan sangat dipengaruhi banyak hal ya. Oke. Pertanyaan dari suster, oke. Hal spiritual termasuk dalam aspek perkembangan yang mana? Oke. Kalau menurut saya sih mungkin lebih pada sosio emosi ya, suster ya. Jadi memang dari sisi itu kan tata kelola hal-hal yang sifatnya mungkin suatu hal yang tidak spiritual itu kan suatu hal yang sifatnya mungkin tidak real, tidak konkret begitu ya, yang istilahnya
mungkin dalam konsep ya, secara konsep itu yang diajarkan pada individu itu, sehingga dalam ranah-ranah emosi itu akan sangat membantu, dalam ranah-ranah perkembangan individu itu sendiri akan membantu secara individu gitu ya. Kalau menurut saya sih mungkin akan lebih masuk ke sosio-emosional. Begitu ya, Suster ya. Tetapi apakah itu juga akan berpengaruh terhadap kognitif, terhadap kemampuan dia berpikir gitu ya? Ya secara bahasa mungkin iya begitu. Tapi lebih pada kalau menurut saya spiritual itu kan lebih sifatnya value ya, Suster ya. Ada value-value yang ditanamkan. Nah ini semuanya masuk di sosio emosi. Ya, jadi lebih pada value, termasuk misalnya value bahwa seorang anak harus mandiri, misalnya seperti itu. Maka apa? Ketika orang tua menuntut anak ini untuk mandiri, maka apa yang terjadi? Orang tua ini akan membiarkan anaknya dulu, baru nanti kalau misalnya anaknya butuh pertolongan, dia akan membantu. Misalnya seperti itu. Itu kan suatu value, suatu konsep yang bersifat value begitu ya, Sister. Termasuk agama. Agama itu kan lebih banyak mengajarkan value-value. Nah, ini lebih pada sosio emosi akhirnya. Begitu ya, Sister ya. Oke. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Apakah anak yang sudah cukup terstimulasi secara kognitif namun kurang berkembang maka bisa dikatakan berkebutuhan khusus? Oke. Berkebutuhan khusus kita harus benar-benar bisa melihat konsepnya. Kalau teman-teman pernah tahu yang namanya, pernah enggak mendengar konsepnya tentang anak disleksia? Pernah dengar konsep itu? Anak dengan kondisi yang mengalami sulit membaca, sulit mengenali huruf. Kalau disleksia itu lebih kepada kemampuan membaca. Tapi kalau ada yang namanya diskalkulia segala, jadi dia susah sekali untuk memahami konsep berhitung, penjumlahan, pengurangan dan lain sebagainya, gitu ya. Itu dis yang ada begitu ya, disleksia, diskalkulia, disgrafia. Nah, kalau kita mengatakan bahwa anak-anak dis tadi itu adalah anak-anak yang berkebutuhan khusus, iya. Tetapi terkait dengan kemampuan-kemampuan kognitif, mereka itu adalah anak-anak secara IQ oke loh, rata-rata ke atas. Itu sebabnya saya tadi mengatakan bahwa ketika masalahnya adalah dioptimalisasi, tetapi dia tidak masuk di dalam standar DSM itu, maka kita tidak bisa mendiagnosa bahwa anak ini adalah anak berkebutuhan khusus. Ya. Jadi nanti kalau teman-teman membaca DSM 5 sekarang, itu anak dengan kondisi IQ rata-rata, tetapi sampai kelas 5 SD sampai dia lulus kuliah misalnya, dia tetap tidak bisa membaca, misalnya seperti itu. Apa yang terjadi dengan anak ini? Apakah anak ini disebut berkebutuhan khusus? Padahal secara IQ apa? Secara IQ ya bagus gitu loh, rata-rata gitu kan. Tidak ada masalah secara IQ. Tapi tidak bisa baca loh. Nah, berarti kita bisa masukkan di dalam klasifikasi di DSM 5 yaitu disleksia. Kayak gitu. Tetap ada kriteria yang harus dipenuhi, teman-teman. Ya. Kalau misalnya masalahnya adalah optimalisasi saja, seperti misalnya tadi yang saya katakan bahwa yang satunya belum bisa membaca, yang satunya sudah bisa membaca misalnya. Nah, apakah anak yang belum bisa membaca ini bisa dikatakan sebagai anak yang berkebutuhan khusus? Tidak gitu. Karena apa? Ketika dia dilatih, dia bisa gitu. Beda ceritanya ketika anak ini tidak mendapat latihan, lalu dilatih secara intens dengan gurunya, dengan orang tuanya, sampai SMA dia tetap tidak bisa membaca. Itu berarti ada masalah yang lain. Paham ya maksud saya ya? Jadi kriterianya itu akan ada. Anak disleksia, kriterianya yang pertama adalah kemampuan
kemampuan IQ rata-rata. Yang kedua, kemampuan dia untuk bisa arah, kemampuan pemahaman arah yang kurang. Ketiga, nah itu ada listnya semua gitu teman-teman. Termasuk autisme. Autisme itu apakah selalu kapasitas intelektualnya lemah? Tidak gitu ya. Ada juga anak yang kapasitas intelektualnya tinggi gitu kan. Oke, jadi itu ya teman-teman ya. Jadi tidak selalu anak yang kurang optimalisasi itu masuk di dalam klasifikasi kebutuhan khusus. Ya. Oke. Pertanyaan yang lain. Saya mau bertanya, apakah ada seorang anak atau remaja yang mengalami multidireksional yang menurun? Lalu jika seorang anak atau remaja itu mengalami penurunan, apa yang bisa dilakukan oleh orang tuanya? Saya waktu itu pernah ke salah satu panti asuhan ya teman-teman. Jadi mulai dari karena ini anak panti asuhan ya, mulai dari dititipkan pertama kali dia usia bayi sampai usianya 10 tahun, tidak ada masalah. Perkembangannya oke, semuanya oke, fisiknya baik, semuanya baik. Tetapi apa yang terjadi? Begitu masuk di usia 10 tahun, yang terjadi adalah tiba-tiba penurunan secara fisik semuanya. Dia tidak bisa bergerak, dia tidak bisa beraktivitas. Yang bisa dia lakukan cuma tidur di tempat tidur. Dan bahkan asupan makan pun harus diberikan oleh pengasuhnya di panti asuhan. Nah, jelas kalau dengan kondisi seperti ini, apakah kita bisa mengatakan bahwa ini progres? 10 tahun loh waktunya untuk masih berkembang. Tetapi kita tidak tahu apa yang ada di dalam tubuh anak ini, begitu ya. Jadi apa yang terjadi? Bisa saja itu terjadi, bisa saja penurunan itu terjadi. Ya. Nah, kalau misalnya mengalami penurunan, lalu apa yang bisa dilakukan oleh orang tuanya? Ya, kalau kondisinya begitu sih ya memang kita harus mencari bantuan ya, mencari bantuan dari orang-orang yang istilahnya mungkin profesional supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Terkadang orang tua pun juga mengalami keterbatasan, misalnya tiba-tiba anaknya mengalami penurunan seperti itu. Lalu apa? Kadang kita sebagai orang tua kita kenal anak kita, tetapi ketika mengalami kondisi khusus, ya kita nggak tahu apa yang harus dilakukan. Sudah seperti itu memang harus mencari bantuan. Ya, saya itu pernah melihat istilahnya kayak biografi begitu ya. Ini menarik sih buat saya. Ini adalah satu fase perkembangan. Jadi ada dua orang laki-laki, usianya waktu itu sudah 45-50-an. Jadi antara 45-50-an, dua orang ini, kakak beradik. Nah, yang terjadi pada masa itu, yang terjadi dalam cerita itu adalah dua orang ini sudah bekerja, dua-duanya sudah bekerja, yang satunya sudah menikah, sudah punya anak, dan yang satunya tidak menikah tapi bekerja, gitu ya. Suatu saat ibunya, orang tuanya, dua-duanya ini ditelepon oleh panti sosial. Ternyata di waktu-waktu tertentu itu dua orang ini ternyata sudah tinggal bersama, yang awalnya tidak tinggal bersama. Nah, yang terjadi dengan dua orang laki-laki ini dengan usia 45 dan 50 ini tadi, dia mengalami penurunan secara kognitif. Luar biasa penurunannya. Sehingga dua orang ini cara berpikirnya, perilakunya itu sama dengan anak yang usianya 5 tahun dan 3 tahun kalau nggak salah. Jadi teman-teman bisa membayangkan ya, orang yang usianya sudah 45 tahun dan 50 tahun berubah menjadi seorang anak-anak yang usianya 5 tahun dan 3 tahun.
dengan badan yang segitu besar, yang sudah mengarah pada dewasa, yang sudah masuk pada masa dewasa madya, perilakunya sama seperti anak-anak lagi. Nah, ini kan ada penurunan yang luar biasa signifikan. Sehingga orang tuanya itu harus kembali lagi mengasuh kedua anak ini sama seperti ketika mereka anak usia dini dulu. Jadi ketika mereka jalan-jalan ke mana? Ke taman begitu ya. Ibunya harus menjelaskan bahwa itu loh ada burung, burungnya bunyinya apa begitu ya, untuk tetap membantu mempertahankan kognisinya tetap pada level itu. Kalau tidak, apa yang terjadi? Akan terus turun sampai pada level bayi dan dia tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Ini loh. Ngeri ya. Nah, itu saya juga waktu melihat cerita dari orang tua, betapa sedihnya orang tua melihat kondisi dua anak laki-lakinya yang awalnya dulu nggak apa-apa menjadi penurunan kognitif seperti itu dan menjadi seorang anak-anak ini, luar biasa besar. Saya lupa nama penyakitnya apa, tetapi itu ada teman-teman. Ya memang itu langka ya, tapi itu ada. Nah ini kan masalahnya di masalah perkembangan. Dengan kondisi seperti ini kita nggak bisa berjalan sendiri. Kita butuh bantuan dari orang-orang yang lebih ahli. Kita butuh dukungan dari orang yang mungkin pernah mengalami kondisi itu. Salah satu scene yang dimunculkan adalah orang tua ini mendapatkan kunjungan dari seorang perempuan yang anaknya juga mengalami kondisi yang sama, gitu ya. Sehingga orang tua dari dua laki-laki ini itu merasa lebih terkuatkan karena kondisi itu. Dukungan sosial menjadi luar biasa besar dalam situasi ini. Ya kan? Sharing pengalaman dari orang tua yang pernah mengalami kondisi seperti ini, sharing emosi. Nah, ini menjadi menguatkan buat si orang tua ini gitu. Menurut saya itu keberanian yang luar biasa sih untuk bisa sampai diambil datanya, sampai ada videonya segala itu luar biasa untuk pengetahuan menurut saya. Oke, itu ya. Jadi kalau penurunan ya itu tadi yang pertama adalah melakukan menghubungi ahli, yang kedua mencari dukungan sosial, entah itu dari orang tua yang pernah mengalami, entah itu dari keluarga begitu ya. Nah, ini menjadi besar fungsinya buat si orang yang mengalami kondisi ini. Oke, itu ya teman-teman. Oke. Selanjutnya, remaja yang mengalami gangguan jiwa pada tahap perkembangannya akan mengalami gangguan juga. Gangguan untuk fungsi-fungsi yang lain maksudnya. Secara gangguan jiwa. Nah ini, kita harus tahu dulu. Misalnya ya kadang gangguan jiwa itu juga akan berdampak pada apa? Sosio-emosi, kognitif, fungsi sosio-emosi yang mungkin akan sangat banyak ini ya. Tapi secara fisik apakah juga dia akan berkembang optimal? Nah, ini kan juga akan, apalagi kalau misalnya gangguan jiwa yang lebih ke arah katatonik gitu ya, yang diem aja. Nah, ini kan secara fisik pasti lama-lama juga akan terganggu ya. Tahu ya orang yang mengalami gangguan jiwa tapi yang katatonik misalnya seperti. Katatonik itu kan yang diem aja, tapi dia memperhatikan lingkungannya ngapain, dia memperhatikan. Tapi dia akan diem aja. Ya, mau 1 jam, 2 jam, ya posisinya sama. Itu katatonik gitu ya. Diem aja dengan posisi yang sama. Nah, jelas fungsi fisiknya terganggu. Fungsi sosialnya terganggu kah? Jelas iya. Karena apa? Tuntutannya seorang individu sudah harus bisa melakukan self-help, self-care gitu ya. Mengurus diri sendiri, tapi apa yang terjadi? Bahkan mandi aja enggak gitu ya. Lupa dia harus mandi. Itu masuk di self-care. Apalagi secara kognitif.
Jangan dikira bahwa orang-orang yang gangguan jiwa itu kemampuan kognitifnya selalu lemah. Tidak. Ada juga orang-orang dengan kemampuan kognitif yang tinggi mengalami gangguan jiwa. Tetapi apakah cara berpikirnya menjadi logis? Ini yang dipertanyakan. Bukan IQ-nya turun, tetapi kemampuan berpikir logisnya yang menjadi berkurang atau turun. Gitu ya. Bukan IQ-nya, tetapi kemampuan dia untuk bisa melihat situasi menjadi realitas buat dia. Realitasnya sudah berbeda orang-orang gangguan jiwa dengan kita pada umumnya. Realitasnya sudah berbeda, teman-teman. Nah ini loh, secara logis apakah ini bisa diterima? Kan enggak ya? Oke. Oke, itu ya teman-teman. Ada lagi kah pertanyaan yang lain? Enggak ada? Yuk, enggak ada lagi? Oke, Melanie. Oke, tidak ada ya teman-teman? Ya oke, kalau tidak ada, berarti pertemuan kita hari ini kita akan akhiri. Jangan lupa untuk melakukan presensi dan mengerjakan exit card di Bella. Ya, oke. Mestinya kita akan ketemu lagi sesudah UTS ya teman-teman. Nanti selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Yeti terkait dengan tokoh-tokoh yang berhubungan dengan psikologi perkembangan. Oke, terima kasih ya teman-teman. Sehat-sehat selalu. Sampai jumpa sesudah UTS. Selamat sore. Makasih, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Ibu. Oke.